Dek, kenapa bengong? Katanya lagi nugas. Deadline-nya kapan ini? Hati-hati loh, jangan sampai kelupaan nanti amit-amit malah ngulang lagi kelas ini. Ini malah bengong sampai mangap begitu lagi. Apa yang lagi dipikirin emangnya, Dek? Hmm? Cicilan rumah. Kemarin kan kita udah ngomongin cicilan rumah. Udah Mas bilang, udah biar Mas aja yang ngurus. Udah kamu jangan pusingin itu, ya. Sekarang kamu pusinginnya gimana caranya kamu lulus cepat. Udah, itu aja. Itu udah cukup kok. Oke? Lagian kan perjodohan ini juga di kontrak udah dijelasin kalau soal keuangan apapun itu ya ke Mas. Mas yang ngurus. Hmm? Ya kalau bukan mikirin itu, mikirin apa lagi dong? Kamu emangnya kenapa? Kenapa, Dek? Cerita aja sama Mas. Ya? Lagian kamu tumben-tumbenan bengong-bengong begini. Kalau lagi nggak ada hal yang dipikirin biasanya berarti ada masalah sama Mas ya? Iya? Kenapa? Mas ada bikin salah apa, Dek? Dek, hei, kalau Mas nanya, boleh dong tolong dijawab. Dek, Dek, Mas nggak akan tahu masalah apa kalau kamu nggak ngasih tahu. Kalau Mas ada salah, Mas minta maaf ya. Apapun itu salah Mas, Mas gak maksud buat melakukan itu. Mas gak maksud buat nyakitin hati adik. Beneran. Tapi mungkin boleh tolong dijelasin dulu salahnya Mas ada di mana biar Mas juga bisa memperbaiki juga kesalahan Mas ke depannya. Terus jadinya adek nggak bakal ngerasa kesal kayak gini lagi atau silent treatment kayak gini lagi atau jadinya bengong-bengong sendiri lagi. Nggak salah. Hmm, yang pertama, kalau Mas gak salah, kenapa kamu malah kayak begini? Seberat apapun masalah kamu, biasanya kamu nggak pernah yang sampai bengong-bengong atau semacamnya. Biasanya kamu akan tetap cuap-cuap atau mungkin bahkan ya menghadapi masalah itu sendiri. Cuma kali ini ya Mas udah ngerasain kalau rasa yang dikasih kamu tuh beda banget. Masalahnya ini beda. Ya. Lalu yang kedua, kalau menurut Mas, lebih baik kamu jelasin aja ke Mas. Ya, karena apapun itu di dalam hubungan tuh paling baik kalau ada komunikasi. Nah kalau ini nggak ada komunikasinya, Mas nggak tahu ada lagi kenapa, terus Mas mengabaikan dan Mas nggak belajar dari kesalahan Mas, ya udah sama aja. Ntar Mas kedepannya malah jadi ngulangin kesalahan itu lagi, ada kesal lagi dan berputar begitu terus. Ya maksud Mas ya biar kita bisa cari jalan tengahnya dan permasalahan ini selesai, terus kedepannya kita bisa jalan tanpa senggol kanan kiri lagi, gitu loh maksud Mas. Terus yang ketiga, ini kan kita lagi di ruang kerja kita bareng-bareng. Ini juga Mas lagi kerja, bukan lagi nggodain Ade kan. Jadi ya, kalau emang Ade butuh waktu sendiri mungkin, uh, ya Mas lagi kerja sih, cuma gak apa-apa, Mas bisa kerja di tempat lain lagi. Tapi kalau emang Ade butuh waktu sendiri ya udah, Mas ngerti. Tapi mungkin dengan satu syarat aja sih deh. Syaratnya mudah kok. Ade cuma perlu buat cerita aja sama Mas. Udah itu aja. Habis ini tapi kalau Ade udah tenang terus udah bisa cerita baru cerita. Oke? Terus ya Mas tahu mungkin Ade emang gak pernah suka sama Mas dari awal dijodohin. Tapi Mas gak akan tega buat ngeliat kamu gelisah begini. Oke? Kita ini kan pasangan suami istri. Udah seharusnya kalau ada masalah dari salah satu pihak, ya udah kita cari solusinya bareng-bareng. Kita evaluasi bareng-bareng. Jangan dipendam sendiri. Karena masalahnya kalau dipendam-pendam begini,
ada potensi untuk meledak suatu saat nanti dan jadi masalah yang mungkin akan jauh lebih besar daripada yang sekarang. Jadi lebih baik kita selesain pas lagi ini masih kecil-kecilnya sebelum bergulung terus-menerus sampai menjadi besar, jadi snowball effect gitu loh. Maaf, jadi agak pakai bahasa. Ah, ya. Tapi ya udah, kalau gitu Mas pergi dulu aja ya. Mas pindah ruangan dulu aja kalau gitu, biar Ade punya waktu sendiri dulu. Kenapa? Ade udah mau ngomong? Iya kok, boleh. Boleh. Boleh ngomong kok. Kan justru tadi Mas nungguin Ade ngomong. Kenapa, Dek? Apa yang lagi dirasain sama kamu, Dek? Sampai jadi kayak begini. Ade kesel sama Mas. Soalnya? Soalnya apa, Dek? Kesel kenapa, Dek? Kenapa diem aja jadinya? Masih belum mau ngomong ya? Kamu masih belum enak mau komunikasiin perasaan kamu ke Mas ya? Ya wajar sih. Mas kalau jadi kamu juga mungkin akan begitu juga. Bahkan penuh dengan gengsi untuk ngobrol sama orang yang dalam tanda kutip nggak kita suka ya. Ya udah deh, mungkin gini aja deh. Selama ini kan Mas jarang ngobrol dan ngeluh di depan Ade mungkin. Terutama kalau soal kerjaan dan perasaan Mas ke Ade. Mas gak pernah bener-bener gamblang ngobrol sama kamu. Kalau gitu gimana kalau sekarang Mas cerita dulu semua yang Mas rasain, semua yang Mas pikirin, biar kamu lebih nyaman cerita masalah kamu juga ke Mas. Gimana? Sounds good? Nggak dijawab, diam berarti sama dengan menjawab iya ya. Oke. Ceritanya mungkin akan sedikit aneh, tapi ya. Mulai dari mana ya? Selama ini mungkin kita sering ngobrol, tapi seputaran kebutuhan pokok dan keuangan dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah ngobrol soal latar belakang perjodohan karena ya satu kamu langsung dijodohin gitu aja, dua Mas gak pernah ngomongin soal itu, dan ketiga emang kita jarang ketemu juga sih karena kan Mas juga pulangnya malam, terus kamu juga sering balik malam juga gara-gara hangout sama teman-teman kamu dan lain sebagainya. Gini, jadi Mas itu dijodohin sama kamu karena dulu Mas itu pas masih kecil, Mas tuh agak telat buat bisa ngomong ya. Ya, jadi susah ngomong. Waktu itu Mas sudah coba ke beberapa dokter, dibawa sama orang tua Mas, ya sama aja, masih nggak bisa ngomong dengan baik. Jadi suatu hari akhirnya orang tua Mas tuh bawa Mas ke orang tua kamu, yang waktu itu emang kebetulan terkenal bisa bantu anak kecil umur berapapun ngomong dengan leluasa. Ya sebenarnya saat itu ya kan belum dikenal tuh terapi wicara atau semacamnya kan. Jadi masih dari kenalan-kenalan aja tuh waktu itu. Ya Mas salah satu pasien ayah kamu. Dari situ mungkin ya kamu masih nggak tahu Mas ya, masih nggak keinget kali ya. Tapi Mas masih inget banget waktu itu kamu lagi main di teras rumah kamu pas ayah kamu masih buka prakteknya di rumah. Dari situ kalau emang kamu masih ingat, ada anak kecil yang suka mulai deketin kamu dan ngajakin kamu ngobrol. Iya, anak kecil itu Mas. Ya Mas nggak ngomongin ini karena Mas nggak tahu kamu masih inget atau enggak. Takutnya kan ntar jadi aneh gitu. Lagian kan Mas setelah terapinya selesai, ya Mas jadi jarang ke situ lagi. Biarpun
Ya berkali-kali Mas pengen ke situ sih, cuma kebetulan karena ah, orang tua Mas pindah pindah kota gara-gara ada kerjaan, jadinya Mas harus ikut. Ya takutnya kayak stalker lah kalau misalkan ngomongin ini tanpa konteks juga. Sebenarnya terapi dari ayah kamu tuh berhasil. Berhasil banget. Soalnya akhirnya Mas bisa ngomong sepatah dua kata kepada orang yang Mas cintai. Ya, Mas cinta banget sama kamu, Dek. Ah, malu banget ngomong kayak gini. Ah, dulu tuh Mas udah siap buat ngelamar pas udah lulus kuliah. Cum laude lagi. Cuma kata ayah kamu, Mas belum boleh nikah sama kamu. Ya beneran, waktu itu ayah malah nolak dan nggak bolehin Mas nikah sama kamu. Ya akhirnya Mas memantaskan diri dulu, ngejar S2, cum laude, jadi dosen, dan lain sebagainya. Terus kalian pas jadi dosen ini, Mas pilih kampus kamu buat Mas isi kelasnya. Ya hitung-hitung biar bisa ketemu dan deketin kamu secara nggak langsung sih. Ah malu banget ngomong kayak gini. Beneran malu deh. Ah baru deh abis itu Mas dibolehin nikah sama kamu, bahkan dijodohin karena melihat keteguhan hati Mas mungkin ya. Ya waktu itu Mas sempat curiga sih, takutnya ini kayak sebenarnya pada akhirnya disetujuin nih biar kamu nggak jadi mahasiswi abadi apa gimana kan. Ya lagian kamu udah semester 2 digit masih aja gak fokus ngejar kuliah, pergi-pergi mulu. Tapi ya Mas nggak mikirin ke situ lagi sih sejak nikah sama kamu, karena ya ngeliat kamu aja nggak betah kayaknya di rumah kan, selalu pergi-pergi dan lain sebagainya. Jadi ya gitu deh. Udah gitu aja sih paling latar belakangnya. Ntar kalau aku kepikiran aku tambahin lagi. Berasa lagi berbagi materi ya. Tapi yang pasti, Dek, Mas minta maaf ya. Kalau emang selama ini Mas bukan suami yang bisa dikatakan bikin kamu jatuh cinta atau bahkan naruh perasaan sedikit pun ke Mas. Mas gak ada maksud buat maksain perasaan Mas. Mas juga gak bakal mau maksain perasaan kamu, Dek. Karena ya Mas tahu kalau perasaan yang dipaksakan ya gak enak. Sama sekali gak enak. Dan Mas mau banget dengerin kamu, dengerin cerita kamu. Kalau emang kamu gak ngerasa cocok lagi sama Mas, ya udah, gak apa-apa. Mas rela kok. Cemburu? Apaan tuh? Makanan? Aduh, au. Maaf, bercanda. Au. Nggak apa-apa, nggak sakit sih. Lebih sakit jatuh cinta soalnya. Ih, jangan dicubit. Jangan dong, jangan Mas cerita dong. Jangan Mas cerita dong sayang. Ah, kenapa? Kenapa? Loh, kok kok bisa? Nek, kok bisa cemburu? Ya, Mas kaget. Mas kira kan sama ini ada yang nggak pernah naruh perasaan di Mas. Kalau misalkan lagi sama Mas biasanya juga pasti mukanya cembetut, suka ngasih tatapan sebel gitu kalau lagi sama Mas. Terus ya pokoknya dingin banget kalau lagi sama Mas biasanya. Ngomongin apapun itu pasti dingin kecuali ngomongin duit. Terus bentar. Ini Mas masih agak bingung sih. Ini masih Mas butuh verifikasi ulang. eh ini berarti maksudnya gimana? Hmm,
Oh, nggak gimana-gimana ya. Ternyata nggak gimana-gimana. Oh, kirain gimana-gimana. Ternyata nggak gimana-gimana. Oke, berarti nggak ada perasaan kayak begini ya, masih bisa tetap cemburu lah ya. Biarpun nggak ada perasaan yang gimana-gimana yang mendalam, ya tetap aja bisa cemburu. Boleh cemburu, berhak cemburu, ya kan? Ada hak untuk cemburu. Keren juga ya perasaan zaman sekarang tuh, emang keren banget ya, bisa nggak ada perasaan tapi cemburu. Ya udah, cemburu gara-gara apa sayang? Kok bisa cemburu sama Mas? Mas emang ngapain? Gara-gara apa sayang? Coba jelasin sama Mas, yuk. Jelasin dulu sama Mas. Ya ampun. Ya lucu aja. Lucu banget malah. Wah, ternyata ini ya rasanya dicemburuin. Kok malah seru sih? Kok seru ya rasanya? Rasanya tuh ada rasa dicintai gitu. Dek, ceritain dong kenapa bisa cemburu gitu. Mas mau tahu soalnya. Biar Mas bisa lakuin lagi. Ya. Jangan dicubit. Sakit tahu. Biarin sakit tahu, ini biru nanti. Ya nggak apa-apa, habis kamu lucu banget kalau kamu lagi cemburu, ini penuh gengsi banget tahu. Udah gitu pipinya langsung mengembang seperti bakpao. Tut. Oke, kalau gitu ini beneran nih gak ada perasaan biarpun cemburu nih, atau gimana sih konsepnya? Konsep perasaan kamu ini kayak gimana sih sayang? Masih nggak mau jawab ya? Ya udah, oke, kalau gitu nanti Mas mau teleponan sama mahasiswi. Ini cubit aja. Berarti gara-gara sama mahasiswi. Oke. Sama mahasiswi mana? Kelas mana? Yang mana? Kelas yang mana? Ya kan Mas ngajar di yang performing arts, iya. Ilmu komunikasi, ya. Di bagian apa lagi? Banyak ya, Mas dekan juga deh. Enggak gitu. Yang mana? Kelas yang mana? Kan kamu tahu sendiri kelas yang mana. Yang mana? Nggak mau jawab nih. Oke, berarti kita tebak satu-satu ya. Berarti nanti aku mau telepon, terus ngajakin ketemuan, terus dinner sama mahasiswi di kelas performing. Iya, berarti yang itu. Hubungan ini unik banget ya. Love language-nya physical attack. Sayang, kamu jangan kayak gini terus loh. Kamu ntar jadiin aku masokis gimana? Gak mau jadi masokis. Sayang, kamu jadi cemburu gara-gara tadi aku tadi tuh yang performing arts, berarti yang aku ngobrol sama dia di koridor, berarti sama dia. Sama dia. Oke, berarti besok aku bakal ngajakin dia dinner, terus aku bakal ngajakin dia ke Dufan, aku bakal ngajakin dia ke luar negeri, ke Singapura, ke semuanya. Sayang, taruh dulu kursinya. Taruh dulu, pelan-pelan. Nih, taruh dulu. Iya enggak. Sayang. Adek. Iya, Mas gak bakal ngajak siapapun. Enggak, Mas gak bakal ngajak siapapun kecuali adek. Ya udah, adek mau nggak dinner? Ya kalau masih diam aja sih berarti nggak mau ya. Kalau gitu Mas ajakin jangan pegang kursi lagi.
Ya udah, berarti mau ya? Ya udah, minggu depan mau? Oke, yeay, dinner. Akhirnya aku bisa dinner sama istriku ini. Tapi kalau udah dinner, terus udah cemburu, terus udah ya semua muanya lah ya. Ini masih nggak ada perasaan nih sampai sekarang. Yakin masih belum ada perasaan ini? Kayak kenapa? Kenapa masih belum? Ya udah, oke, aku akan menunggu kamu sampai kamu bilang iya. Aku akan terus menerus bikin kamu cemburu sampai kamu bilang iya, iya, sayang, turunin kursinya. Eh, iya, 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 iya. Bercanda. Aku akan terus mendekati kamu sampai kamu bilang iya. Dan aku nggak akan nyerah sedikit pun. Bikin kamu luluh seluruh-luluhnya. Kalau gitu Mas ntar deketin siapa lagi ya biar kamu makin cemburu. Jangan di perut Mas, sakit. Ya habisnya kamu kalau misalkan gak digodain, kamu gak mau bertindak, gak mau komunikasi sama Mas. Egonya tuh tinggi setinggi Burj Khalifa, tau gak? Well, ya, tapi Mas bersyukur karena adek mungkin belum punya perasaan ya. Oh ya, belum punya perasaan, tapi udah ada rasa cemburu. Rasa cemburu itu adalah sebuah rasa. Tetap aja itu sebuah rasa. Mungkin bukan perasaan cinta, tapi itu adalah rasa. Yang sebenarnya mungkin ada perasaan cinta, tapi kamu gak mau ngakuin sih. Gak apa-apa. Kita lihat sampai kapan nanti kamu bisa menahan untuk mengatakan tidak. Oh ya, ngomong-ngomong soal perjodohan dan lain sebagainya, aku juga berterima kasih sama ayah. Karena tanpa dia mungkin aku gak bakal sama kamu sekarang. Sama jangan lupa ya, sebenarnya umur aku kan juga masih sama ya kayak kamu. Cuma bedanya emang kamu kan mahasiswi abadi ya. Oh, itu sakit banget yang itu kamu spotnya on spot banget itu. Ada luka aku juga saya. Iya kemarin ini luka gara-gara kemarin aku motong bawang terus nggak sengaja kekat gitu. Iya kemarin pas masakan ya itulah adalah yang buat kamu kemarin itu buat bekal. Cuma kan kamu nggak makan kan? Maaf. Maaf kenapa sayang? Karena selalu menolak perasaan aku. Karena selalu cuekin aku. Karena selalu menolak aku. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Mas juga seneng. Karena mungkin kalau gak ada penolakan di awal juga mungkin gak bakal kayak begini sih sekarang. Mungkin akan terlalu mudah dan terlalu lancar sehingga ya akan ada sesuatu yang lebih besar menunggu kita di depan. Cuma kalau kayak gini ya sebenarnya udah ada benteng dari awal. Jadi kedepannya semoga akan berjalan dengan lancar dan akan dipermudah semuanya. Dan aku tahu biarpun ego kamu tinggi, sebenarnya kamu juga punya perasaan yang sangat amat lembut. Dan aku percaya akan hal itu. Karena aku melihat sosok yang sama antara kamu dan juga ya dia di masa lalu itu. Sama-sama lucu, sama-sama imut, sama-sama gemes. Biarpun kita seumuran.
Tumben yang kali ini nggak dilap. Woi, waduh, aduh, 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 dilapnya kenceng banget itu. Hati-hati itu ntar pipinya kegores. Skincare kamu kan mahal, jangan sampai ntar habis gara-gara kamu gesek-gesek. Beneran nggak mau dicium? Beneran nggak mau? Peluk deh, peluk, peluk nggak mau? Ini beneran mau diam-diaman, gengsinya tinggi banget kayak Burj Khalifa. Ini Burj Khalifa juga kalah ini kayaknya. Ya udah nggak apa-apa. Aku akan bikin kamu bisa menurunkan ego suatu saat nanti. Dan kita tunggu tanggal mainnya. Ya kali ini nggak dilap nih. Nggak boleh, nggak boleh dilap, nggak boleh dilap, nggak boleh dilap. Tangan kamu aku tahan, tangan kamu aku tahan, tangan kamu aku tahan. Ah, oh, ah, wow. Kayaknya kalau aku udah di atas kamu kayak begini, kamu biasanya ngedorong aku, terus nggak mau aku di atas kamu deh. Terus sekarang kenapa kamu masih ngebiarin aku di atas kamu? Oh, orang yang nggak punya perasaan ini sama aku bisa cium-cium kayak begini ya? Oh, ini konsepnya kayak HTS gitu ya, berarti. Tapi ini ada statusnya sih, ada statusnya menikah. Tapi dari tadi, ya kamu bilang kamu gak punya perasaan. Terus, ini kenapa tiba-tiba cium aku duluan? Oh, kamu playgirl ya? Kamu mau mainin perasaan aku ya sebenarnya? Kamu sebenarnya mau bikin aku jatuh cinta lebih dalam lagi sama kamu biar kamu bisa mempermainkan aku ke depannya. Iya. Ya kamu mau bikin Pak dosen ini ngelulusin kamu ya. Soal kelas, soal dosen-dosenan itu Mas bisa urus. Tapi kamu belajar sama Mas. Jangan enggak. Nanti Mas kasih kelas privat sama Mas. Ini yakin Mas di atas kamu terus. Yakin? Iya. Sayang, Mas sayang banget sama adek. Nggak mau dibalas nih. Apa kayak adek sayang banget sama Mas gitu? Nggak mau. Masih mau nutupin itu ya? Ya udah, kalau mau ditutupin terus, masih nggak apa-apa ya. Beneran deh, Mas nggak apa-apa. Cuma jangan salahin Mas kalau Mas itu lebih geragas lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Geragas yang kayak gimana ya? Geragas itu mungkin seperti begini. Tangan kamu Mas tahan, kaki kamu juga Mas tahan. Yang terbuka hanyalah kepala, dan kepala ini akan menjadi sasaran empuk Mas untuk apa ya kira-kira? Masih mau nolak? Oh, masih mau nolak ya? Kayaknya ini jatuhnya udah sengaja buat nolak sih biar Mas makin geragas. Well, Mas nggak nyalahin kamu juga sih.
Ternyata kamu emang sukanya yang kayak begini ya. Hmm. Oke kalau gitu.